Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang senantiasa saya harapkan diberikan anugerah yang sempurna, usia yang panjang dan penuh berkah, rezeki yang luas dan manfaat, keluarga yang sakinah, anak-anak yang saleh dan salehah, dzurriyyah yang thayyibah, amin Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, dalam vlog-vlog selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang saya tulis di dalam buku saya Merawat Jiwa, dan buku ini terbatas, hanya kita distribusikan kepada para santri, jadi tidak dijual secara umum. Rencana saya seminggu 2 kali kita akan sampaikan kepada pemirsa isi buku itu, yang judulnya adalah Merawat Jiwa. Kita tahu bahwa manusia tidak hanya terdiri dari daging, kulit, dan tulang, tapi ada jiwa, ada ruh, ada nyawa. Daging, kulit, dan tulang ini kita pelihara dengan sangat sungguh-sungguh, bahkan menghasilkan perlu belanja yang cukup besar untuk memelihara daging, kulit, dan tulang ini. Padahal ketika kita meninggal dunia, daging kita tidak lebih mahal ketimbang daging ayam. Bahkan seandainya kita jual, tidak ada satupun orang yang membelinya. Kita menjadi penting, kita dihargai orang, kita dimuliakan orang, kita disapa orang, kita dipercaya orang, karena di dalam diri kita ini ada roh, ada jiwa. Nah, jiwa ini harus kita pelihara, sama penting dan dengan kita memelihara jasmani kita. Bahkan seharusnya kita jauh lebih memperhatikan jiwa ini, karena jiwa ini tidak pernah mati. Roh ini yang akan terus hidup dan sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati berbagai alam yang pasti akan kita alami. Akan melewati alam kubur, akan melihat alam akhirat dengan segala yang ada di sana. Dalam kesempatan ini saya ingin satu cara merawat jiwa, yaitu adalah syukur. Syukur adalah satu hal yang sangat penting agar jiwa kita sehat, agar rohani kita selamat. Syukur itu sangat penting karena yang pertama adalah perintah Allah. Perintah itu kelebihannya tergantung siapa yang memerintah. Seseorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang memiliki wawasan luas, seseorang yang memiliki kecintaan yang dalam, seseorang yang memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, tentu perintahnya akan memiliki kedalaman, akan memiliki multidimensi, akan memiliki manfaat. Apalagi perintah Allah yang dia memiliki asma, maha mengetahui, maha mendengar, maha mengabulkan, maha menyayangi, dan segala sifat yang sempurna,
maka di dalam perintahnya pasti terdapat sesuatu yang sangat istimewa. Oleh karena itu orang yang mengerti ketika ingin meningkatkan harkat dan martabatnya di sisi Tuhannya, dia tentu yang pertama belajar tentang perintah, yang kedua belajar bagaimana menjalankan perintah, yang ketiga adalah bagaimana secara konsisten dalam menjalankan perintah. Para santi pemirsa juga subscriber. Yang kedua, perintah itu akan memastikan menambah karunia, karena itu janji Tuhan. Allah akan menambah nikmat sepanjang kita mensyukurinya. Yang ketiga, seperti kata Syekh Atha'illah Sakandari, syukur itu mengikat nikmat. Mereka yang ingin nikmatnya terpelihara, tidak hilang, maka kuncinya adalah syukur. Yang keempat adalah seperti kata Al-Ghazali, syukur itu adalah kedudukan orang yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir mustahil orang berjalan menuju Allah tanpa kemampuan untuk menunaikan rasa syukur. Kemudian yang kelima, syukur memastikan seluruh anugerah akan berakhir baik. Karena tidak semua nikmat yang diberikan kepada seseorang kemudian ujungnya baik. Ada orang yang miskin kemudian diberikan kekayaan, justru semakin kaya dia semakin lupa. Ada orang yang tidak berpangkat, kemudian Allah memberikan karunia pangkat yang tinggi, justru ketika pangkatnya tinggi, dia justru lupa kepada Allah. Tapi dengan syukur, maka seluruh anugerah, baik yang nyata maupun tersembunyi, ujungnya akan berakhir baik. Yang keenam, syukur itu akan melipat gandakan pahala. Amal yang dilandasi motivasi ingin mendapatkan pahala, yang dilandasi ingin menjauhkan dari siksa, tentu nilainya berbeda dengan amal yang dilandasi niat syukur kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mendasarkan seluruh ibadahnya, seluruh amal perbuatannya adalah dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari kenapa syukur itu menjadi luar biasa. Selanjutnya adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ternyata walaupun syukur itu sesuatu yang sangat istimewa, hanya sedikit orang yang bisa bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit saja orang yang mampu bersyukur. Nah, kalau diambil logika, maka sebenarnya lebih banyak orang yang tidak bersyukur, lebih banyak orang yang mengkufuri nikmat. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia melakukan banyak ibadah, tapi justru disebut sebagai orang yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faktornya apa orang tidak bersyukur? Yang pertama, konsep nikmat yang tidak dipahami oleh banyak orang. Nikmat, anugerah, rahmat hanya dipersempit menjadi uang, menjadi kekayaan, dan seterusnya. Sehingga ketika orang tidak diberikan kekayaan, tidak diberikan uang, tidak diberikan kedudukan, seakan-akan dia tidak diberikan nikmat, seakan-akan dia tidak diberikan anugerah. Jadi konsep tentang nikmat yang rata-rata orang tidak memahaminya. Yang kedua,
orang cenderung tidak mau menghitung nikmat. Nikmat hanya dianggap sesuatu yang pada waktu itu diberikan. Setelah beberapa saat, kemudian dilupakannya atau paling nggak dikecilkannya. Yang ketiga, tidak tahu siapa yang memberikan nikmat. Sering orang mengira ketika dia sukses dalam usahanya, itu adalah buah dari kerja kerasnya. Kalau orang sukses dalam bidang pendidikannya, menganggap itu karena kecerdasannya. Kalau orang sukses dalam bidang jabatannya, seakan-akan itu buah dari kerja keras dan kreativitasnya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang memberikan nikmat anugerah dalam semua hal itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang membuat orang tidak bersyukur adalah menyepelekan nikmat. Orang cenderung melupakan. Orang sering bermimpi mendapatkan sesuatu, ingin membeli sepeda motor. Dia bayangkan kalau nanti punya sepeda motor, dia akan berbahagia, maka dia rela menabung sedikit demi sedikit untuk bisa sebagai uang muka, kemudian mencicilnya setiap bulan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Impiannya ingin memiliki sepeda motor seperti layaknya orang lain. Tapi ketika sepeda motor itu sudah ada di rumah 1, 2, 3 bulan, ia mulai menyepelekan, ia mulai meremehkan karunia itu. Seakan-akan sepeda motor di rumahnya itu hal yang biasa. Ia tidak lagi mencucinya sebagaimana pertama kali mendapatkannya. Dia tidak memeliharanya sebagaimana awal dia mendapatkannya. Bahkan kemudian ia meletakkan begitu saja, seakan-akan sesuatu yang sangat biasa, bukan sesuatu yang sangat didambakan dan diimpikan seperti dulu ketika belum memiliki sepeda motor. Dan kasus seperti itu jumlahnya ratusan, bukan hanya puluhan, tapi ratusan bahkan ribuan. Kita seringkali melupakan, menyepelekan daripada nikmat yang dulu pernah kita impikan, yang dulu pernah kita dambakan. Para santi juga para subscriber, pemirsa, itulah sebabnya, sebagian sebab kenapa seseorang tidak bisa mensyukurinya. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mensyukurinya dalam rangka ikhtiar agar jiwa kita terpelihara. Nikmat yang Allah berikan ujungnya menjadi ujung yang baik. Yang pertama adalah menghitung-hitung nikmat. Kita harus senantiasa menghitung-hitung nikmat. Banyak nikmat Allah yang diberikan setiap hari. Rasulullah pun bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang rata-rata manusia melupakannya. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah kesempatan. Di luar nikmat itu banyak ratusan bahkan ribuan nikmat yang Allah berikan setiap hari. Kita minta ataupun kita tidak memintanya. Yang kedua adalah mengetahui pemberi nikmat. Mengetahui pemberinya. Pemberi nikmat itu bukan orang. Walaupun mungkin yang memberikan uang adalah atasan kita. Yang menaikkan jabatan adalah atasan kita. Yang memberikan peluang-peluang adalah mungkin sahabat dan teman kita. Tapi hakikatnya seluruh pemberian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus tahu betul tentang konsep nikmat. Konsep nikmat itu bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya
rumah yang megah, bukan hanya tabungan yang banyak, bukan hanya kehormatan, tapi kehidupan, kesempatan, kesehatan, dan lebih penting iman. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, iman siapa yang paling mengagumkan? Para sahabat menjawab malaikat, yang kedua menjawab para nabi, yang ketiga menjawab para sahabat. Ketiga jawaban itu salah semua. Nabi mengatakan iman yang paling mengagumkan adalah satu kaum yang datang setelah aku, yang mereka tidak pernah melihat aku, tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka membenarkan aku dan mengikuti sunnahku. Dan kita jauh dari Nabi, jauh dari negeri Arab. Usia kita tidak pernah mengalami masa Nabi, tapi kita mengimaninya, kita mengikuti sunnahnya, kita mengikuti pelajarannya, kita senantiasa membaca salawat untuknya. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalau itu kita lakukan, menghitung-hitung nikmat, meluruskan konsep nikmat, kemudian tahu pemberi nikmat, maka yang pertama cara mensyukurinya adalah dengan lisan kita. Lisan kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita harus terjaga, tidak berkata sesuatu kecuali perkataan itu baik. Lisan kita harus banyak kita gunakan untuk hal-hal yang terpuji. Yang kedua, hati kita, hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang sedikit mungkin diisi dengan selain Allah. Dan yang ketiga adalah perbuatan kita, harus perbuatan yang kita lakukan senantiasa sesuatu yang membuat Allah ridho, yang membuat Allah suka, yang membuat Allah berkenan memberikan pahala. Amal-amal, perbuatan-perbuatan kita harus kita ilmuni, kita landasi dengan ilmu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, harus kita lakukan juga dengan penuh ketulusan. Nikmat yang Allah berikan berupa apa saja harus kita pastikan kita manfaatkan untuk sesuatu yang makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita lakukan, yang pertama, anugerah yang Allah berikan kepada kita pasti akan ditambah, karena Allah sudah berjanji itu. Yang kedua, karunia yang sekarang diberikan oleh Allah, apapun bentuknya, akan menumbuhkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, apapun anugerah yang Allah berikan akan membuat hati kita semakin sejahtera, hati kita semakin selamat, hati kita semakin bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila wa thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.